Baik ya, kembali lagi di channel LDW News. Setelah saya vakum tidak membuat video selama kurang lebih 3 bulan ya karena kesibukan saya. Nah, di kesempatan kali ini ya, di video saya pertama ya, setelah saya vakum kurang lebih 3 bulan, saya akan kembali mereview lampu untuk mobil. Nah, kebetulan untuk mobil kali ini adalah Honda Mobilo RS ya, facelift terakhir tahun 2019. Mana untuk tipe lampunya sendiri ya, untuk Mobilo RS ini yang facelift terakhir ini dia menggunakan jenis soket lampu HIR 2 ya. Nah, untuk ini dia Mobilo RS ini sudah menggunakan proyektor ya, sehingga sinyal yang dihasilkan akan dapat menjadi lebih fokus dan cut-off-nya itu lebih rapi ya jika dibandingkan dengan lampu halogen multi reflektor biasa. Ini akan berbeda ya dengan review saya sebelumnya di mana pada saat itu saya lebih banyak mereview di Toyota Avanza Veloz tahun 2012 yang menggunakan jenis lampu halogen H4. Nah, kebetulan ya di Indonesia sendiri untuk jenis lampu HIR 2 ini tidak banyak beredar ya mobil yang menggunakan jenis lampu HIR 2. Kalau saya amati dan saya hitung hanya beberapa yang mulai dari ini ya, keluarga dari Mobilo RS ini ya, yang pertama keluar tahun 2014, terus kemudian dilanjut di facelift terakhir ya, yang facelift ketiga kembali menggunakan lampu jenis HIR 2 karena di facelift kedua yang tahun 2017 Mobilo RS itu menggunakan jenis multi reflektor biasa jenis H4. Kemudian lanjut di Brio RS ya, Brio RS yang setrika yang pertama itu dia menggunakan proyektor ya, juga menggunakan HIR 2. Terus untuk dari Toyota kalau tidak salah dia adalah Toyota Yaris Joker dan Lille ya, yang menggunakan jenis proyektor halogen HIR 2. Karena tidak terlalu banyak ya mobil yang menggunakan HIR 2, maka ketika saya melakukan pencarian itu ya di marketplace secara online untuk membeli atau mencari lampu halogen yang performa tinggi, saya kesulitan dan hanya mendapatkan dua jenis merek lampu yang menyediakan lampu halogen performa tinggi, yaitu yang pertama nanti yang akan saya review kali ini adalah PIA Hyperaros, dan yang kedua adalah Philips kalau tidak salah Philips Premium Vision 150 ya, yang dimana pada kesempatannya akan datang akan saya coba review lampu halogen tersebut. Kebanyakan ya untuk di saat ini di pasaran itu lebih banyak beredar yang lampu jenis LED untuk HIR 2. Nanti di kesempatan yang lainnya juga akan saya review yang lampu LED yang bagi saya itu cukup menarik ke depannya. Nah, di video kali ini seperti yang saya bilang tadi ya, akan saya review terlebih dahulu untuk yang tipe ini ya, merek dari PIA atau PIAA. Ini merek terkenal dari Jepang ya. Untuk tipenya sendiri adalah Hyperaros. Nah, sebelum ini ya saya keluarkan lampunya dari kemasannya. Seperti biasa ini akan saya tilik dulu informasi apa aja yang dapat kita ambil dari kemasannya. Untuk ini bagian depan dia ada tulisan Hyperaros tipenya. Terus dia diklaim mampu menghasilkan ya lebih 120% cahaya lebih banyak jika dibandingkan dengan lampu halogen biasa. Untuk tampilan sendiri dia diklaim 3200 Kelvin sehingga akan memiliki output cahaya yang sedikit lebih putih ya jika dibandingkan dengan lampu halogen standar yang berkisar di antara 3200 Kelvin sampai 3400 Kelvin. Kemudian di ini ada tipe HIR 2, ini 9012, ini adalah kode internasional lainnya dari tipe HIR 2. Terus di sini dia sudah memenuhi standarisasi dari ECE dan DOT, sehingga lampu Hyperaros ini akan legal ya digunakan terutama di negara-negara yang memiliki peraturan ketat untuk sinar perlampuan ya, seperti di benua Eropa maupun di Amerika. Dan sini ada tulisan slogannya ya, power is nothing without vision ya, di bagian depan seperti itu. Terus kita tilik di bagian bawahnya dia ada keterangan seri Hyperaros. Watt dan voltasenya dia 12 volt dan 55 watt ya. Ini standar untuk HIR 2. Ini sama ya.
kodenya HIR2 9012, terus ada part number, terus ada barcode di bagian sini. Hanya itu aja ya di bagian bawah. Kalau kita ini di bagian samping kanan tidak ada keterangan, sama 3700 Kelvin, terus ada diagram bar ya, dimana untuk skala warnanya ini ya, yang original itu halogen standar dia lebih kuning ya, sedangkan untuk HyperArros ini dia lebih putih jika dibandingkan dengan lampu halogen standar. Terus kalau ini kita balik ke bagian sebelah ini kiri dari saya, ada grafik tampilan ya, perbedaan ini ya, ini lebih jelas ya. Kalau yang bawah itu original, dia memang lebih kuning ya, 3200 Kelvin, sedangkan untuk HyperArros ini dia lebih putih dengan tampilan suhu 3700 Kelvin. Terus kalau kita ini bagian belakang, dia ada keterangan informasi produk ya. Terus ini ada keterangan diimpor oleh PT Sarana Berkat Jakarta, Indonesia. Sini ada diagram lagi, sekarang berbentuk diagram lingkaran ya. Ini jika dibandingkan dengan lampu standar. Ini ada keterangannya kalau lampu HyperArros ini dia lebih putih ya, 6 poin lebih putih. Untuk yang ini 6 ya, 6 poin lebih putih ya. Terus lebih biru sedikit ya, 3 poin jika dibandingkan lampu halogen standar, dan memiliki tingkat visibilitas yang lebih baik yaitu mencapai angka 9 ya jika dibandingkan dengan lampu halogen standar. Ini sementara ya, ada informasi belakang seperti ini. Terus di sini juga ada keterangan ya, kalau ketika melakukan pemasangan atau pelepasan dari lampu halogen, selalu jangan memegang langsung di bagian kacanya, karena kalau kita megang langsung di bagian kaca tersebut akan dapat memperpendek umur dari lampu tersebut ya, karena dapat meninggalkan noda sidik jari di lampu ya, sehingga akan dapat memperpendek lampu halogen ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di sini ya ada keterangan dia adalah ini ya, produk dari PIA Jepang, tapi menariknya dia made in-nya dia di Korea Selatan. Ini menarik ya, ada produk Jepang tapi diproduksi di Korea Selatan. Ini di sini tidak ada keterangan itu ya, berapa umur pakai ya untuk lampu HyperArros ini. Ini berbeda dengan ketika saya mereview lampu dari Philips dan dari Osram ya. Untuk yang tipe-tipe performa tinggi seperti NPR 200 dan Racing Visit GT 200 dari Philips, di situ dia mencantumkan umur pakai dari lampu tersebut. Sedangkan untuk PIA sendiri ini dia tidak cantumkan ya, tidak ada di sini. Mungkin nanti akan saya cek ya di websitenya, nanti akan saya cek apakah terdapat informasi berapa umur ya dari lampu halogen tipe HyperArros ini. Yang untuk ini, kalau di bagian atasnya dia ada keterangan merek ya, PIA HyperArros ini diproduksi memenuhi standarisasi dari PIA Jepang. Terus ini tadi ada kode-kode lagi HE912 dan 12 volt 55 watt tipe HIR2. Apa ya, akan saya keluarkan ya lampu PIA ini, HyperArros ini dari kemasannya, kemudian akan saya bandingkan dengan lampu halogen bawaan dari Mobilio RS ini ya, yang facelift terakhir tahun 2019. Ya, ini merupakan lampu dari PIA HyperArros ya, tipe HIR2 yang sudah saya keluarkan dari kemasannya. Ini yang sini HyperArros ya, HyperArros. Dan kelihatan ya, PIA. Dia ada tulisannya ya, tipe produk, terus ya 12 volt 55 watt ya. Sedangkan yang ini yang bawaan mobil ya, ini dia dari Philips ya, Philips ya, sama ya, 55 watt 12 volt, dan dia made in Poland. Jadi original ini ya dari Mobilio RS, dia menggunakan Philips ya, HIR2 standar halogen, tapi dia made in Poland. Jadi pastikan ya, bagi kalian yang pengguna Mobilio ya RS yang menggunakan lampu HIR2, jika ingin mengganti lampu yang standar ya dengan merek yang sama, pastikan Philipsnya itu made in Poland, karena dia memang yang originalnya dia dari made in Poland.
Ini kalau sedangkan yang dari PIA tadi dia made in Korea Selatan ya. Terlihat dia di lapisan kacanya. Bentar, saya fokuskan terlebih dahulu. Di lapisan kacanya ini dia ini ya, diberi lapisan coating ya, coating warna biru ya, tipis biru, sehingga dia akan memberikan efek tampilan sinarnya nanti akan memberikan sedikit efek warna putihnya. Ada warna putih, dan ini untuk kualitas ini pembuatannya ini sangat baik ya. Ini setara dengan yang Philips ini yang made in Poland. Ini kalau dari ukuran ataupun size nya dia sama, tidak ada perbedaan ya. Cuma yang menjadi pembeda hanya di lapisan kacanya. Untuk yang PIA dia ada coating warna biru tipis. Dan untuk filamennya ya, ini sendiri dia ada satu. Jadi ini menurut saya yang cukup unik dari Hero 2 adalah dia mampu lampu dekat dan lampu jauh, tapi hanya ada satu filamen di lampunya. Ini berbeda ya dengan yang lampu yang pernah saya bahas dulu, yaitu yang misalnya Osram atau Philips ya. Ini saya ambil yang Philips. Kalau kita lihat di H4 ya, H4 lampu jauh dan lampu dekat ya, dia ada terdiri dari dua filamen. Sedangkan untuk Hero 2 ini tadi dia hanya satu filamen ya, tapi mampu melakukan untuk lampu dekat dan lampu jauh. Mungkin ini untuk lampu jauhnya ada mekanisme tersendiri di bagian proyektor ya, proyektor bawaan mobil, sehingga dia mampu memberikan efek untuk yang bagian lampu jauhnya atau high beamnya ya. Sebagai ini ya, terlewat tadi pada saat review tentang kemasannya ya. Ini untuk harganya sendiri ya, untuk Hyper Aorus ini saya mendapatkannya di harga 451.000. Nanti jika kalian berminat yang akan lampu ini, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Nanti kalian ya bisa cek, mudah-mudahan masih ada ya di sellernya, karena pada saat saya membeli lampu ini Hyper Aorus ini dia tersisa satu atau dua kalau tidak salah. Jadi memang sangat terbatas ya peredaran Hyper Aorus ini dari merek PIA ini. Ya. Jadi ya, ini akan saya akan ukur ya berapa real wattnya ya dari lampu PIA ini. Nanti saya akan bandingkan dengan yang Philips ya, bawaan dari ini Mobilio RS ya. Kemudian seperti biasa nanti akan saya bandingkan mulai dari tampilan sinar cahayanya, kekuatan dari itu ya, luxnya, kemudian bentuk dari sorot sinar lampu jauhnya atau high beam. Terus akan saya ukur temperatur ya ketika digunakan lampu ini. Terus seperti biasa perbandingan ketika digunakan di tes jalan pada malam hari. Ini untuk lampu Hero 2 ya, standarnya Mobilio, dia merek Philips ya, jadi Philips Polandia. Ini sudah saya pasang ya di alat untuk mengukur seberapa ini real wattnya ya dari lampu halogen jenis Hero 2 standar ya, standar dari Mobilio RS ya, yang menggunakan Hero 2. Nanti akan kita lihat ya, ini berapa real wattnya dari lampu ini. Saya nyalakan dulu, sudah nyala, dia terukur 54 ya, 54 watt. Baik, dia terukur 54 watt. Sekarang ini akan saya matikan, kemudian saya akan ukur yang ini ya, yang kepunyaan PIA Hyper Aorus. Baik, ini yang lampu Hero ya 2 dari PIA yang sudah saya pasang di untuk alat ukur ya, untuk mengetahui real wattnya. Sekarang ini akan saya nyalakan, terus kita ukur ya berapa untuk mengetahui real watt dari lampu Hero 2 dari PIA ini. Dia terukur ya 55,5 tadi watt ya. Ya, jadi memang secara watt ini memang lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit ya untuk punya PIA.
Dia tadi terukur 55 watt ya, terpaut sekitar 1 watt ya, dengan lampu yang Philips tadi ya, yang kebawaan dari Mobilio. Ya, ini akan saya lanjut di pengujian di mobil ya, mulai dari pengukuran itu suhu, terus nanti tampilan lampunya, terus pengukuran look, sampai dia dibandingkan ketika digunakan di jalan ya, pada saat di malam hari. Untuk pelepasan dan pemasangan lampu HIR 2 di Mobilio RS ini sangat mudah. Di sini ya, di bagian lampu headlampnya sendiri, dia lampu utamanya HIR 2 nya itu tertutup dengan cover plastik ini. Namun yang perlu diingat adalah untuk yang di sini Mobilio RS ini, ruang lampunya ya pada saat kita melakukan pengendalian itu tidak terlalu luas ya ruangnya, karena di sebagian kanan ya dia berdekatan dengan modul ABS, sedangkan yang untuk yang sebelah kiri dia berdekatan dengan ECU ya, ECU, sehingga kita harus mengepaskan tangan ya agar dapat menjangkau lampunya itu dengan enak dan dapat mudah dilepas. Nah, ini ada untuk tutupnya sendiri, ini ada keterangan ini ya, open, dan sebelah sini ada keterangan close. Ini cukup mudah, kita tinggal putar aja ya, ini berlawanan arah jarum jam sampai dia mentok. Kalau sudah mentok ya, kita tinggal tarik ke arah keluar seperti ini. Kemudian akan terlihat ya, terlihat ini ada lampu HIR 2 nya ini. Ini ada soket yang berwarna orange, kita tinggal tarik tuasnya ya ke atas. Kita tarik tuasnya ke atas, terus kita tarik ke bawah. Dia akan terlepas ya soketnya. Ya, terlepas ya soketnya. Terus lampunya ini kita tinggal putar ya, putar berlawanan arah jarum jam, kita tarik keluar. Nah, dia akan terlepas ya lampunya. Untuk pemasangannya kembali cukup mudah. Pada saat kita mau masukkan ke lubang lampunya, kita putar ya, kira-kira sekitar 45 derajat, terus kita masukkan ke lubangnya ya, lubang lampunya. Saya tidak dapat memvideokannya dengan jelas karena saya hanya menggunakan satu tangan ya. Ini kita putar ya, maksudnya kita miringkan 45 derajat pada saat memasukkan ke lubang mobilnya, lampu mobilnya. Ya, kalau sudah dia pas di lubang dudukannya, kita putar sampai dia posisi 90 derajat. Tegak lurus, dia sudah terkunci. Terus kita pasang kembali soketnya. Nah, sampai bunyi klik. Kemudian kita tutup kembali covernya. Ini ada tulisan ini ya, open. Posisikan dia agak sedikit ke arah kanan ya, tapi tetap di posisi atas tulisan opennya. Nah, seperti ini ya. Terus kita dorong sampai dia mentok ya. Terus kita putar searah jarum jam sampai dia mentok. Nah, dia sudah terpasang dengan pas ya.
Baik, demikian revisi tentang lampu dari PIA ini ya, untuk yang Hyper Aros tipe HEAR 2 ya, yang saya tes di Honda Mobilio RS tahun 2019. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari tes yang saya lakukan kali ini adalah, yang pertama pastinya ya, lampu dari PIA Hyper Aros ini sesuai dengan klaimnya ya, mampu memberikan efek sinar pencahayaan yang lebih baik ya jika dibandingkan dengan lampu halogen bawaan standar dari mobil, dimana ketika diukur dengan menggunakan luxmeter, PIA Hyper Aros ini terukur luxnya itu mencapai 1780 lux ya. Itu jauh terpaut sekitar 700 lux, yang dimana untuk lampu halogen standarnya yang dari Honda Mobilio RS itu hanya berkisar 1070-an lux ya. Jadi memang terpaut jauh ya hasil tingkat terangnya, dan itu diukur dengan jarak kurang lebih 4 meter ya. Itu terukur kalau PIA Hyper Aros ini mampu memberikan tingkat terang yang lebih baik jika dibandingkan dengan lampu halogen bawaan standar, dan itu berbanding lurus ya dengan nilai wattnya, dimana untuk yang Hyper Aros ini lebih tinggi 1,5 watt jika dibandingkan dengan lampu halogen bawaannya Mobilio, dimana untuk yang Hyper Aros ini terukur sekitar 55,5 watt, sedangkan untuk yang standar dia 54 watt. Dan dengan ini ya, tingkat tampilan yang 3700 Kelvin, dia juga mampu memberikan output cahaya yang tingkat visibilitasnya lebih baik ya, dimana dia sinarnya itu dia tanpa kuning ya, tapi terdapat warna putihnya lebih banyak jika dibandingkan dengan lampu halogen standar yang berkisar antara 3200 sampai 3400 Kelvin. Jadi ini bagi kalian ya yang ingin mengganti mobil kalian yang menggunakan lampu HEAR 2 dan ingin menggunakan lampu jenis halogen ya, maka PIA Hyper Aros ini dapat saya rekomendasikan untuk menggantikan bohlam halogen bawaan dari mobil. Jika ini ya kalian berminat ya akan produk dari PIA Hyper Aros ini, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Namun mudah-mudahan di link tersebut masih ada stoknya ya, karena terakhir kali saya pada saat check out ya dari produk PIA Hyper Aros ini, dia hanya tersisa 2 item saja ya, atau hanya tersisa stok 2 biji ya untuk lampu PIA Hyper Aros ini. Karena memang untuk kita mencari lampu HEAR 2 ya yang dari yang menggunakan teknologi halogen itu tidak begitu banyak ya yang memberikan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan lampu standarnya. Yang seperti yang saya bilang di awal video ya, saya hanya menemukan 2, yaitu dari produknya PIA ini yaitu Hyper Aros, dan dari produknya dari Philips. Nanti yang kedepannya nanti akan saya review lampu dari Philips tersebut, dan saya akan bandingkan dengan kepunyaan dari PIA Hyper Aros ini. Baik ya, jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like ya maupun di share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, dapat dicantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa ya di subscribe di channel saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.